dinukil dalam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah ini jamak daripada asad, artinya singa ya. Usud itu jamak daripada asad, singa. Ghabah itu maksudnya hutan ya. Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain, menepukkan tangan kanan di tangan kiri. Dia berkata, kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan kecilnya amal saya sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Qatada juga berkata, pernah satu kali ya, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami. Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum? Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka. Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut ya. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya. Kisah yang ke-7 kurang lebih, Salim bin Abdullah berkata bahwasanya Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta. Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya. Kalau unta itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ dengan cara tertentu lah. Orang-orang ini memahaminya. Umar bin Khattab memeriksa seekor unta sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau pemimpin, beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit dia tidak tahu sementara unta itu di bawah naungannya, gitu kan? Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api, lalu dia berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api sambil mengatakan, apa kau bisa sabar menghadapinya Ibnu Khattab? Muhasabah, sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al-Bara' bin Masrur berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar, pada saat itu dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, wahai Amir Mu'minin, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Baitul Mal, di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata, kalau kalian izinkan wahai muslimin, ini kan harta muslimin, kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya. Tapi kalau tidak, maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab hati-hati sampai mal dari Baitul Mal dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya, gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya, menandatanganin saja, mengiyakan, akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain. Berapa besar tanggung jawab hari kiamat. Ini untuk diri dia sendiri, minum madu aja dari Baitul Mal, dia takut. Dia mengatakan kalau kalian izinkan baru saya minum, kalau enggak maka dia akan haram bagi saya. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Umar, ya, dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya, lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu. Lalu aku berkata, wahai Amir Mu'minin, mau kemana? Ya, mau kemana anda ini? Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas, dikejar sama dia sendiri, gak disuruh pegawainya, dia lari sendiri mengejar, gitu kan? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh engkau akan membuat lelah para khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan nanti, hai Amir Mu'minin. Apa kata Umar? Wahai ayahnya Hasan, wahai Ali, jangan menyalahkanku demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian. Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi Umar bin Khattab bermuhasabah diri yang luar biasa. Qatada berkata juga, ada seseorang yang bernama Mu'aikib. Mu'aikib ini salah satu penjaga Baitul Mal. Dia pernah membersihkan Baitul Mal, ditemukanlah ada koin dirham, 1 dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat, ya. Lalu Mu'aikib ini dia tidak masukkan ke Baitul Mal, dikasih Abdullah bin Umar, nih ambil aja deh, yang gitu, disuruh bawa. Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan.
Kata Mu'aikib, belum selesai saya bersihkan Baitul Mal, tiba-tiba suaranya Umar datang dan membawa di tangannya koin dirham itu. Ternyata dia tanya anaknya, kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Mu'aikib, apa ini? Kata Mu'aikib, ini tadi ya saya lagi sapu bersih, ada di sini anak anda lewat saya kasih. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punyaku, kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah, karena ini punya umat, berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya. Kadang-kadang subhanallah dia ambil misalnya zakat mal, misalnya apalah, punyanya umat ini, bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota. Tuh, orang Jakarta tuh begini. Satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh. Berani benar, gitu kan? Nggak boleh sembarangan, jaga lisan, gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat dalam satu malam, biasanya dilakukan ya, yang biasa dilakukan, kemudian dia sakit dan sampai dijenguk oleh sahabat selama 1 bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan, kebunnya seseorang, dia masuk ke dalamnya karena dianggap di Amir Mu'minin, diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mu'minin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mu'minin mengatakan, wahai Amir Mu'minin Ibnu Khattab, bagus, demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Ibnu Khattab, atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu, supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut. Dalam masalah zuhud, semua raja waktu itu punya stempel dan umumnya di cincin, biasanya di cincin. Umar bin Khattab punya cincin, gitu kan? Tertulis kalimatnya kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja, gubernurnya, isinya begini: kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Tulisannya itu, cukuplah kematian sebagai penasihatmu wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyinya begitu, gitu kan? Pernah gak antum berpikir stempel begitu, gitu kan? Ketika memegang khilafah, Umar bin Khattab berkata, tidak halal untukku dari harta Allah kecuali 2 pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Jadi kalau dia lagi jadi khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh Baitul Mal, cukup satu. Musim dingin, satu musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluargaku seperti makanan orang laki-laki dari Quraisy yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin. Baik, ini kawan sekalian, kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan, ya, dan seluruh juga bantahannya. Sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Utsman bin Affan tidak menegakkan qisas atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban qisas dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya, pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat, gitu kan? Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Ya. Sebagian ulama mengatakannya adalah anaknya Umar bin Khattab. Mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah, tersebarlah isu, ya, gitu. Waktu itu Utsman bin Affan jadi khalifah, dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar. Benar nggak orang ini sudah masuk Islam? Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah Muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang saleh ini tidak dihukum. Caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? Diberikan kepada walinya sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya, dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diukil kepada kita tentang masalah terbunuhnya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah, ya, adalah sanadnya rancuh atau muttarib, jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan
Jufainah, dan juga perempuan anak perempuannya Abu Lu'lu adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu ini yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab, dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh, karena yang salah ayahnya Abu Lu'lu, dan Abu Lu'lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya, gitu kan. Jadi Utsman bin Affan tidak melakukan. Ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua. Ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham Khawarij. Siapa itu Khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya, kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat salat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan. Jadi mereka tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun, enggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti, gitu kan. Mereka nuntut, ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah, gitu kan. Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul, sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan, dan syaitan menghiasi buat mereka. Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman, tapi Utsman larang. Memang mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya, ya, dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat, atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan, ini kan sepupunya Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu ajmain. Abdullah bin Amir bin Quraiz, Marwan dan Al-Walid bin Uqbah, serta memberikan 1/5 Afrika kepada Marwan. Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar. Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Umar, dan Umar lah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Utsman hanya meneruskan. Jadi Utsman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya baru pada saat itu, karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah bin Quraiz, Utsman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya, ya, bibinya, tantenya, ayahnya, dan juga ibunya semua adalah orang-orang saleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al-Walid bin Uqbah, ini adalah adiknya, ya, Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku, sempat diangkat jadi gubernur, tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi SAW, dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW, ya, dan ini adalah anaknya. Maka Utsman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah, ya, sebagai gubernur karena melihat, ya, keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Utsman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia masuk surga zaman khilafah, padahal ada orang yang lebih baik dan digantikan dengan orang yang lebih rendah secara sisi fadilah agamanya, tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya, ya, 1/5 Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafidh Quran, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabi'in pada saat itu. Dan para fuqaha menghormatinya, mempertimbangkan fatwanya, menerima riwayatnya, dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman. Jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama. Yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu ke wilayah Rabada. Jadi ada isu begitu, ya. Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabada. Ada kisahnya.
Sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah basyirhum bi'adzabin alim. Abi Dzar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini, yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah, maka sampaikan berita azab kepada mereka. Kata Abi Dzar, ayat ini satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapatlah antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, wahai Amir Mukminin, apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang Khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak, demi Allah. Saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan, saya tetap patuh. Saya bukan Khawarij yang keluar dari pemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abi Dzar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abi Dzar, tidak. Saya ingin keluar dari Madinah. Kata Utsman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang, saya ingin pergi ke Rabadah. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu, padang pasir gitu. Lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dzar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan, gitu kan? Kata Abi Dzar, saya tidak butuh masalah itu. Maka Abi Dzar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabadah. Berarti riwayat-riwayat menjelaskan Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dzar. Fitnah semua ini. Yang keempat, Utsman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah, kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah, Utsman tidak membakarnya, kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan khayalak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, apa pendapat kalian tentang qiraat, baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Quran? Ini di mana kaum muslimin berbeda pada seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, kiraatku lebih baik daripada kiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran. Ini bisa nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai Amir Mukminin? Utsman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat anda. Lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima, mereka berkata Utsman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam bin As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam, membagi-bagi pemberian harta zakat, dan ini juga dibagi oleh Utsman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat, harus dibantah di Utsman, diturunkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama, diantaranya Imam Abu Nuaim al-Asbahani rahimahullah, orang tabi'in mengatakan Utsman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahan tidak boleh menjadi hujjah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduhan mereka terhadap Utsman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud. Dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar.
tidak pernah Uthman bin Affan memukul keduanya, sebagaimana dinukil oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Tathbitul Imamah, ya. Dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya, dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Uthman bin Affan. Ibnu Umar sempat membela Uthman sambil berkata, seorang laki-laki dari Mesir datang menunaikan ibadah haji, lalu dia melihat suatu kaum sedang duduk. Dia bertanya, siapa mereka? Orang-orang menjawab, mereka adalah orang-orang Quraisy. Dia bertanya, siapa syekh mereka? Maka orang-orang menjawab, Abdullah bin Umar. Dia berkata lagi kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, maka kabarkanlah aku tentang hal itu. Apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman bin Affan lari dari perang Uhud? Ibnu Umar menjawab, iya. Waktu kocar-kacir pasukan, sempat muslimin kan lari. Uthman bin Affan termasuk orang yang lari mundur gitu kan. Semua sahabat pada saat itu seperti itu. Orang ini sengaja ingin mencari kesalahan Uthman, karena sudah mulai tersebar isu waktu itu Uthman bin Affan harus dilenserkan karena banyak isu-isu yang tidak benar tentang beliau. Lalu Ibnu Umar mengatakan, betul, iya. Dia bertanya lagi, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak hadir pada perang Badar? Tadi sudah kita jelaskan karena sedang mengurus Ruqayyah. Ibnu Umar menjawab, iya. Dia bertanya, apakah engkau mengetahui bahwasanya Uthman tidak ikut dalam bai'atur Ridwan dan tidak menghadirinya? Ibnu Umar berkata, iya. Dia menjawab, Allahu Akbar, kata orang itu. Abdullah bin Umar berkata kepadanya, kemarilah, aku jelaskan kepadamu. Adapun larinya Uthman bin Affan dari perang Uhud, maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya. Ya, karena seluruh muslimin pada saat itu yang lari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka bukan lari pulang ke Madinah, mereka lari mundur ke Gunung Uhud, gitu kan? Adapun ketidakhadiran di perang Badar, maka hal itu karena Uthman merawat istrinya Ruqayyah putri Rasulullah SAW yang sedang sakit sesuai dengan perintah Nabi SAW. Dan Nabi sendiri telah bersabda, dan saya ketahui, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ajma'in, innalaka ajru rajulin mimman syahida badran wa sahmuhu. Kepada Uthman bin Affan Nabi bersabda, sungguhnya engkau mendapatkan pahala dan bagian harta rampasan perang seperti orang-orang yang mengikuti Badar. Adapun ketidakhadiran dalam Bai'atur Ridwan, jadi Bai'atur Ridwan ini Nabi SAW pernah memanggil kaum muslimin untuk berkumpul di sebuah pohon, gitu kan? Maka seandainya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Uthman, niscaya Nabi SAW akan mengutus orang itu. Tapi Nabi SAW mengutus Uthman. Bai'atur Ridwan terjadi setelah Uthman bin Affan pergi ke Mekah. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadhihi yadu Uthman, inilah tangannya Uthman. Jadi waktu itu Nabi SAW sempat mengumpulkan pasukan muslimin. Lalu ada sebuah pohon, beliau mengatakan, kumpullah ke sini, ya, untuk melawan pasukan-pasukan di perang Hunain, orang-orang kafir yang akan diserang. Waktu itu Nabi SAW sempat mengutus Uthman, hai Uthman, pergilah ke Mekah, gitu kan? Ya, coba dengan kerjaan tertentu disuruh kerjaan sesuatu. Lalu Nabi SAW waktu membaiat, waktu itu meminta baiat dukungan dari para sahabat, meletakkan tangannya, lalu tangan para sahabat ditaruh di atas tangan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengambil tangan kirinya, meletakkan di tangan beliau sendiri, mengatakan, dan ini tangannya Uthman. Artinya Uthman bin Affan ikut dalam baiat Ridwan. Maka orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Orang tersebut pun tidak bisa berbicara apa-apa. Kemudian Ali radhiyallahu anhu juga disebutkan di sini, ya, memiliki kata-kata emas yang sering dijadikan sebagai rujukan, dan ini cukup banyak disebutkan, tapi saya akan sebutkan mungkin beberapanya, ya. Di antaranya adalah beliau berkata dan diajikan rujukan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, an-nasu thalatha, fa'alimun rabbani wa muta'alimun ala sabilin najah wa hamajun ri'a'u atba'u kulla na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u binuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiq. Manusia ada tiga macam. Seorang ulama rabbani, ulama yang memang tahu ilmu dan mengamalkan. Yang kedua muta'allim, pencari ilmu di atas jalan keselamatan, ini juga orang yang positif. Dan yang ketiga orang awam yang tidak berilmu, yang mengikuti setiap seruan, condong ke arah angin bertiup, tidak memiliki cahaya ilmu dan tidak berpegang kepada pilar yang kokoh. Maka janganlah kalian menjadi orang yang ketiga.
Satu atau dua saja, orang alim yang mengajar atau orang yang menuntut ilmu sehingga bisa menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang diancamkan oleh Allah. Beliau juga mengatakan al-ilmu khairum minal mal. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusu al-mal. Al-ilmu yazku 'ala al-'amali wal malu tanqusu an-nafaqah wa mahabbatul 'alimi dinun yudanu biha. Ilmu lebih baik daripada harta, nasihatnya beliau kepada kaum muslimin. Ilmu menjagamu sedangkan engkau menjaga harta. Ilmu bertambah dengan diamalkan sedangkan harta habis jika dibelanjakan. Cinta ulama adalah agama yang harus dijadikan sebagai pegangan hidup. Artinya sering hadir di majelis ilmu, mencintai mereka adalah sebuah hal yang positif, ya. Kemudian beliau mengatakan juga dalam riwayat yang lain, al-ilmu yuksabul alimu ta'a fi hayatihi wa jamilul ahdutha ba'da mauti wa dhi'atul mali tazulu bizawali. Ilmu mendatangkan ketaatan bagi ulama dalam hidupnya, menyebabkan kenangan baik ketika dia sudah meninggal. Kalau kita menjadi seorang alim nih, maka kalau kita hidup akan membuat orang menghormati kita. Kalau kita meninggal, maka akan mengharumkan nama. Sementara harta, manfaat harta akan hilang seiring dengan habisnya harta kalau tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini cukup banyak yang disampaikan oleh beliau. Di antaranya hal yang menarik adalah ma takhuzanul amwali wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiyal dahr a'yanuhum mafqudatun wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Para penjaga atau pencari harta telah mati sekalipun mereka hidup, ya. Jadi orang-orang yang cuma kejar harta, mereka seperti orang mati walaupun mereka hidup karena sibuk, bahkan kadang-kadang mempertaruhkan jiwanya. Sementara para ulama tetap hidup selama umur zaman masih ada. Jasad mereka tidak ada, namun kata-kata baik mereka tetap tertanam di dalam hati. Kemudian beliau mengatakan juga inna akhwafu ma akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah mengikuti hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu anil haq. Kalau mengikuti hawa nafsu pasti akan membawa kalian jauh dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Sementara angan-angan yang terlalu panjang membuat orang lupa dengan akhirat. Ala wa inna dunya kad irtahalat mudbirah. Sesungguhnya ketahuilah dunia itu pergi sambil berpaling, meninggalkan kalian sebenarnya. Untuk apa kalian kejar? Dunia pasti akan hancur. Ala wa innal akhirah kad istarhalat muqbilan. Dan ketahuilah bahwasanya akhirat sudah ada di hadapan matamu. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap wilayah ini, dunia dan akhirat, punya keturunan. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunia. Oleh karena itu, karena dunia tetap akan meninggalkan kita, atau kita akan meninggalkan dunia, sementara akhirat akan kita datangin dan juga akan datang kepada kita, maka dua-duanya punya keturunan. Maka jadilah keturunan-keturunan akhirat dan jangan jadi keturunan dunia yang nanti akan kekal di sana dan dunia akan meninggalkan kalian. Fa innal yawma amal wala hisab wa gadan hisab wala amal. Karena hari ini di dunia adalah orang berbuat tapi tidak ada hisab, namun di akhirat nanti akan ada hisab tanpa amal. Allahu alam, karena sudah masuk waktu kita tutup sampai sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan sebentar lagi seperti biasa dengan beberapa poin yang tersisa, lalu kemudian kita buka pertanyaan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara kalimat yang sangat penuh dengan hikmah dan ilmu disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, perkataan beliau, laisal khairu an yakthuru maluka wa waladuka walakinnal khaira an yakthura ilmuka wa ya'dhamu hilmuka wa an tubahiyan nasa bi'ibadati rabbika fa in ahsanta hamidtallah wa in asa'ta istaghfartallah. Kebaikan itu bukanlah dengan banyaknya harta dan anak. Artinya boleh-boleh saja, tapi itu bukan target utama. Akan tetapi kebaikan itu adalah dengan banyaknya ilmumu, luasnya ilmu yang kita miliki, besarnya kemurahan hatimu, memaafkan dan membantu orang,
dan engkau mengalahkan atau bersaing dengan orang-orang dalam beribadah kepada Tuhanmu. Artinya yang perlu jadi target adalah bagaimana kita bersaing dengan orang-orang dalam beramal saleh, bukan riya ya, tapi apa yang orang kerjakan kita berusaha mengerjakan terlebih dahulu. Jika berbuat baik engkau memuji Allah, dan jika engkau berbuat sebaliknya, berbuat salah, engkau beristighfar kepada Allah. Ini kalimat hikmah. Beliau juga mengatakan wala khaira fid dunya. Ini statement lainnya. Kalimat-kalimat hikmah yang lain. Wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulain. Rajulun aznaba dhunuban fahuwa yatadaraku dhalika bitaubah. Wa rajulun yusari'u fil khairati wa ya'malu fid darajat. Tidak ada kebaikan bagi dunia kecuali untuk salah satu dari dua orang saja. Dua orang ini yang paling baik di dunia. Yang pertama, seseorang yang sempat melakukan dosa, lalu dia segera taubat dan memperbaikinya. Ini kelompok yang pertama menurut Ali yang paling baik. Dia salah. Kenapa orang bisa buat salah? Tapi dia segera taubat. Yang kedua adalah seseorang yang terus saja menyibukkan diri dan berlomba-lomba melakukan kebaikan serta beramal untuk meninggikan derajatnya di surga. Selain daripada ini tidak dihitung oleh Ali. Ahli maksiat kah, orang yang buang-buang waktunya lah pada hal-hal yang mubah. Pokoknya bagi beliau adalah yang bermanfaat saja. Orang yang beramal saleh mengejar derajat tinggi di surga setiap detik hidupnya amal saleh, atau orang yang pernah buat dosa lalu dia taubat dan segera juga mengejar kelompok yang satunya tadi.